Ya, salam kenal saya. Salam kenal, Kak. Tunggu. Bentar saya cari posisi yang enak. Ya, saya udah pernah. Saya itu jarang kesaksian loh, Bang. Oh gitu. Kalau di TikTok itu saya kan juga punya room. Cuma room Ah, saya biasanya saya pakai buat diskusi ya, diskusi lintas agama juga oh boleh. gitu. Tapi tetap yang tertib ya. Saya sering diminta kesaksian, hampir nggak pernah ini sama sekali. Baru kemarin tiba-tiba FYP gitu ya, punyanya abangnya lewat gitu di ini. Kok saya pengen masuk ya, dalam masuk. Terus Ya. ternyata agak minta juga di situ. Hmm, Itu pas masuk loh malah di report. iya. Ya udah nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Ya. Jadi intinya salam kenal buat teman-teman. Saya dulu itu latar belakangnya bukan orang Kristen ya, tapi latar belakang Muslim. Eh, itu berawal dari sebuah keingintahuan ya, saya persingkat ya. Berawal dari sebuah keingintahuan. Kalau dulu buat saya kekristenan tidak menarik ya intinya. Hanya saja saya sudah memiliki pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan dari kitab saya, dari pemimpin-pemimpin agama seperti itu ya. Jadi saya, gambaran saya sebagai orang misal tentang Kristen itu adalah Kristen itu agama kafir gitu ya. Kemudian Tuhannya tiga seperti itu, Hmm, menyembah manusia. Artinya di dalam benak saya itu intinya salah kayak gitu ya. Jadi tidak pernah sedikit pun terbesit bagi saya untuk mengenal tentang kekristenan kayak gitu. Tapi singkat cerita setelah saya menikah gitu ya, saya jadi memiliki keluarga Kristen. Nah, puji Tuhan, keluarga Kristen ini keluarga saya, mertua saya itu, kemarin sudah saya ceritakan ya, saya akhirnya satu rumah dengan mertua, dan mertua saya ini ternyata seorang Kristen yang taat. Jadi, beliau itu memiliki jam-jam doa yang benar-benar setiap hari tertib gitu ya. Jadi waktu itu dulu saya salat subuh, beliaunya itu sebelum saya sudah bangun, beliau sudah doa. Di jam-jam saya maghrib gitu ya, saat maghrib beliau itu juga sudah doa. Jadi ya dari sana saya baru tahu tentang kehidupan kerohaniannya orang Kristen dari beliau gitu ya. Orangnya sabar sekali, orangnya sabar, nggak pernah marah, orangnya pokoknya positif banget gitu ya. Nah dari situ saya mulai tertarik, wah ternyata orang Kristen baik ya gitu ya. Meskipun saya tahu ya bahwa orang Kristen memang intinya baik, apalagi suka memberi, itu sudah tahu. Tapi untuk bagaimana kehidupan Kristiani sesungguhnya saya baru tahu setelah saya sama Mbak. Singkat cerita, saya kadang-kadang ya, tapi tidak sering, kadang-kadang ya sempet sih ngobrol-ngobrol tentang agama kayak gitu ya, karena kan basicnya saya dan suami dulu beda gitu ya, jadi kan ya ngobrol sedikit-sedikit lah tentang iman saya yang dulu, tentang iman dia juga. Tapi itu nggak sama sekali, bukan untuk mencari tahu ya, tapi setelah bersama dengan mertua, satu ketika singkat cerita aja, mertua saya meninggal gitu kan ya, mertua saya meninggal. Kemudian di saat-saat itulah saya itu jadi kayak punya keinginan untuk cari tahu gitu ya tentang kekristenan, dan seumur umur kan saya nggak pernah baca Alkitab. Nah pada saat mertua saya meninggal, mertua saya kan punya Alkitab yang disimpannya di dalam lemarinya gitu ya. Nah, kemudian saya tanpa pengetahuan siapa-siapa, termasuk juga suami, saya mengambil Alkitabnya, kemudian saya baca, saya baca berulang-ulang gitu kan. Tapi karena saya nggak ngerti cara baca Alkitab seperti apa, karena kan kalau di tempat saya dulu itu, kalau bacanya dari belakang ke depan gitu ya. ya. Kalau ini kan dari depan gitu Ya, kan. di belakang. Kan buka Kejadian gitu kan, sangat berbeda gitu ya. Kitab kita ini, Alkitab ini kayak saya baca pada awalnya tuh kayak baca buku cerita gitu. Kok gini Ya. ya, kitab suci kok isinya buku cerita gitu, kayak kayak kurang menarik gitu kan. Tapi udah saya buka-buka, lompat-lompat ke sana kemari, terus ke belakang ke perjanjian lama gitu ya. Oh, kalau perjanjian lama, apa perjanjian baru kok saya suka. Oh, banyak nilai moral. Oh, ada kisah tentang Yesusnya juga gitu ya. Tapi nggak, ini masih belum urut. Akhirnya di situ baru saya tahu, oh seperti ini dalamnya gitu kan. Tapi besok saya belajar lagi. Saya pengen tahu gitu ya. Nah ternyata setelah saya membaca Alkitab, kok
nggak seperti apa yang dikatakan gitu ya, apa yang saya terima dari apa namanya, dari kitab saya yang dulu kayak gitu ya. Itu nggak sesuai ya, nggak seperti apa yang saya bayangkan intinya. Dari situ itu nggak berhenti membuat saya belajar ya, justru saya penasaran, penasaran terus sampai sebuah poin ya, poin artinya titik di mana saya jadi mulai mengerti gitu ya. Jadi saya mulai belajar, saya mulai ini tanpa sepengetahuan siapa-siapa dan suami saya juga. Saya mulai browsing-browsing gitu ya, saya nonton YouTube tentang kenapa kok ada orang-orang Kristen yang masuk Islam. Saya juga nonton tentang khotbah-khotbah, semuanya itu saya setiap hari saya lakukan selama kurang lebih 2 bulanan itu, tiap hari. Itu menambah pengetahuan saya tentang kekristenan. Ternyata tidak seperti yang saya terima selama ini. Kemudian dari situ muncullah semakin keingintahuan dan keraguan-raguan akan iman saya yang dulu ya. Jadi pada saat itu saya sholat. Saya sholat, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Karena pada saat itu saya ada di titik di mana saya bingung gitu ya. Di satu sisi saya sudah mulai nggak yakin sama iman saya. Di sisi lain saya belum begitu percaya dengan apa agama Kristen gitu ya pada saat itu. Saya mulai berpikir kalau cuma mengenai masalah kebaikan, sebenarnya semua agama juga mengajarkan kebaikan gitu ya. Tetapi pasti ada hal lain kayak gitu ya. Dan saat itu ketika itu saya bersolat, kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tunjukkan kebenaranmu. Kalau memang, karena kan intinya saya ini lahir, saya tidak memilih saya beragama apa gitu ya. Saya dilahirkan dari orang Islam, ya saya sudah beragama Islam. Saya nggak punya pilihan dan saya nggak tahu mana yang benar kayak gini ya. Itu karena pada saat itu saya mulai mikir begini, loh, kalau memang Tuhan kita itu satu, kenapa kok Tuhan menurunkan kitab di agama A berbeda dengan agama B? Kenapa bertolak belakang kayak gitu kan? Nah itulah itu yang akhirnya membuka pikiran saya seperti itu. Artinya, wah ini nggak mungkin kedua-duanya salah dan juga nggak mungkin dua-duanya benar kan kayak gitu. Akhirnya saya berdoa untuk Tuhan itu menunjukkan kepada saya mana kebenarannya. Saya bilang kalau misalnya memang agama Kristen yang benar, saya itu nggak minta macam-macam loh. Ya. Ini nggak doa Tuhan tunjukkan dirimu gitu, karena saya nggak percaya hal itu. Jadi waktu itu pun saya nggak minta itu karena saya masih tidak percaya Tuhan bisa menampakkan diri gitu ya. Tuhan itu kudus gitu saya pikir. Jadi saya cuma doa kalau misalnya memang Kristen itu yang benar, berikan saya kemudahan untuk belajar. Dan justru setelah itu saya jadi rajin belajar, terus saya diberikan pengertian-pengertian, ya meskipun belum sempurna ya, sampai sekarang pun masih proses belajar. Sampai satu titik lah intinya, saya memutuskan saya nggak bisa kayak gini, karena kalau saya belajar sendiri gini dan saya tidak tahu peribadatannya bagaimana, saya merasa kurang, saya kayak nggak puas gitu ya, sampai akhirnya saya memutuskan untuk ke gereja. Nah, itulah awal mula saya pergi ke gereja. Ya. Dan di awal mula itu pun saya sudah merasakan hal yang berbeda. Jadi waktu saya pertama kali naik ke gereja, kebetulan gereja saya itu tingkat gitu ya, jadi saya naik tangga. Saya merasakan kayak ada sesuatu yang beda itu, saya itu kayak berat gitu ya, kaki saya terus ini tuh berat nih buat melangkah gitu ya. Ada perasaan bahwa, aduh, apa ini karena aku kafir ya kayak gitu kan ya, sudah beranikan diri untuk ke gereja, itu kan dosa kan sebenarnya kalau, tapi itu nggak menghentikan niat saya tetap aja naik, terus kemudian saya masuk ke gereja, habis itu mengikuti ibadahnya ya tentu saja yang nggak gampang ya, karena kan beda sekali dari masuk nyanyi-nyanyi itu rasanya buat saya kikuk gitu ya, aneh sendiri gitu. Jadi yang lain muji Tuhan, angkat tangan dan sebagainya, saya cuma diem aja, saya memperhatikan keadaan sampai akhirnya saya mulai fokus ke lirik-lirik lagunya, kemudian saya ikuti gitu. Saya cuma kok damai gitu ya. Nah tanpa terasa air mata saya mengalir. Nah dari situ rupanya saya baru tahu, kalau dulu saya nggak ngerti apa itu jamaah Tuhan. Nah dari situ saya di jamaah Tuhan seperti itu ya. Lagu itu masih ingat sampai sekarang, Allah Roh Kudus.
air mata saya mengalir deras gitu. Ada perasaan saya sangat berdosa, ada perasaan Tuhan begitu dekat, ada bercampur aduk perasaan itu. Akhirnya selesai ibadah saya pulang gitu. Tapi ini saya tetap lakukan ibadah saya yang lama. Jadi saya hidup dengan dua dua peribadatan gitu ya. Jadi saya tetap sholat setiap harinya seperti biasa, dan minggu saya ke gereja itu saya lakukan sampai beberapa waktu gitu ya. Kemudian sampai berapa lama ya saya agak lupa gitu ya. Nah ada KKR gitu ya. Nah, ya saya tahu dulu KKR itu dari TV, itu di RCTI kalau nggak salah ya, itu KKR itu kesembuhan gitu kan. Jadi saya melihat ada orang didoain sembuh gitu kan ya. Nah, saya tertarik ini kan, anak saya kan sakit kan. Kemudian saya memutuskan untuk ikut KKR. Nah, di KKR itu ini saya belum Kristen loh ya, saya masih Muslim. Nah kemudian saya masuk, anak saya itu didudukan di orang sakit gitu kan ya. Kemudian saya di atas, itu kan kayak gor gitu kan, saya di atas. Habis itu sudah saya tinggal terus, tapi di atas saya kok nggak enak ya, rasanya nggak nyaman kayak orang nonton gitu ya. Bukan ini saya mau gitu. Saya hanya mutusin turun, saya turun ke bawah, saya datengin orang-orang yang bertugas itu ya, kemudian saya didata gitu kan, ditanya sakit apa. Kebetulan memang saya sakit ya, saya sakit penyamah lah, biasa lah kayaknya semua orang punya gitu kan. Saya bilang saya sakit mah, udah didata. Kemudian saya duduk di tempat orang sakit, kebetulan dekat dengan anak saya. Kemudian seperti biasa puji-pujian dan sebagainya. Kemudian ada pendoa yang datengin orang sakitnya, satu-satu kita didatengin kan. Nah sampailah saya didatangin sama pendoanya. Pendoa tuh bilang kayak gini, mbaknya sakit apa? Terus saya itu cuma bilang kayak gini, saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba bilang gitu. Saya sakit mah, tapi kalaupun sakit saya nggak sembuh nggak apa-apa. Saya cuma pengen kenal Tuhan. Saya bilang kayak gitu itu. Tiba-tiba gitu. Terus akhirnya didoakan gitu kan. Saya itu langsung nangis. Dia nangis gitu, mengalir gitu air mata itu. Kayak nggak terbendung kayak gitu ya. Rasanya kayak Tuhan itu dekat gitu. Tapi bukan doa terima Tuhan Yesus loh. Doanya bukan doa terima Tuhan Yesus, ya didoakan biasa aja. Habis itu sudah selesai didoakan kan, pendoa ini semuanya ke tempatnya masing-masing ya. Jadi kan ya mereka kan ada stand-standnya gitu ya. Nah kemudian saya duduklah di tempat yang saya didoakan itu. Nah sampai di selesai khotbah kalau nggak salah ya, pendetanya itu bilang kayak gini. Jadi antara saya dengan mimbar itu cukup jauh gitu ya. Jadi pendoa pendetanya itu nggak turun, pendetanya itu di atas mimbar jauh. Terus dia bilang kayak gini, siapa di sini yang belum baptis Roh Kudus kayak gitu ya. Jadi ternyata itu doa untuk baptisan Roh Kudus gitu ya. Saya bilang, saya mikir saya aja nggak tahu apa itu baptisan Roh Kudus kan ya. Apalagi saya Muslim gitu, saya pikir wah itu berarti saya ya, sudah angkat tangan aja saya gitu kan. Terus kemudian saya angkat tangan ya gitu, tapi nggak ngomong apa-apa, angkat tangan aja karena lihat yang lain angkat tangan juga. Oh berarti kalau belum diangkat tangan, ya udah saya angkat tangan. Jadi saya angkat tangan. Kemudian tapi pada saat angkat tangan ya pendetanya itu doa yang berbeda. Saya malah nggak fokus dengan doanya pendetanya, saya doa sendiri. Jadi pada saat itu saya sendiri malah. Doa sendiri. Jadi karena pada saat malam itu saya itu kan bener-bener kepingin kenal Tuhan gitu ya. Apa ya, sebuah kerinduan yang rasanya harus dijawab kayak gitu kan. Jadi pada saat saya doa gini, terus saya cuma bilang kayak gini, Tuhan, itu kayak teriak gitu saya itu. Rasanya kayak, dalam hati saya itu kayak teriak Tuhan gitu ya. Saya bilang, kalau memang Yesus itu Tuhan, tunjukkan mukjizat malam ini. Saya cuma ngomong kayak gitu pada malam itu. Nah kemudian saya rebah. Begitu kayak gitu saya langsung rebah gitu ya. Itu dari ujung kepala saya sampai ujung kaki itu kayak disiram air es. Jadi terasa mengalir gitu, ngalir gitu. Kemudian saya menggigil kayak gitu kan ya. Dan tiba-tiba rahang saya bergerak-gerak. Dan ternyata saya baru tahu saya menerima karunia bahasa roh ya pada saat itu. Tapi saya pun tidak paham pada saat itu ini bergerak. Tapi saya nggak mati loh ya, nggak pingsan loh ya. Dalam arti saya sadar saya mengalami sesuatu di tubuh saya, tapi saya tidak bisa menguasai tubuh saya. Intinya kan begitu ya. Roh Kudus yang menguasai tubuh saya. Kemudian datanglah pendoa-pendoanya nih. Datang dan menggotong saya dibawa ke ruang doa tersendiri. Kemudian saya didoakan. Kemudian setelah didoakan intinya saya sudah tidak bermanifest lagi.
Terus saya tanya sama pendoanya itu, saya bilang, loh saya kenapa? Tak bilang kayak gitu. Gak apa-apa, mbaknya udah dilawat Roh Kudus. Terus saya masih nggak ngerti kan, terus saya bilang, loh berarti kalau sudah kayak gitu saya diterima Tuhan Yesus ya, sebenarnya gitu. Terus kalau abis ini gimana? Tak bilang kayak gitu. Terus ya seperti orang Islam ada syahadat, kalau di Kristen ada yang namanya baptis. Kemudian saya minta baptis. Kebetulan gereja itu kan gereja karismatik ya, jadi nggak perlu katekisasi gitu ya. Jadi kemudian paginya, besoknya itu saya baptis. Dan setelah dibaptis itu belum berakhir ya, Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan saya. Nah setelah dibaptis resmilah saya menjadi orang percaya. Wah senang lah pastinya gitu ya. Ya. Itu awal tapi gitu ya. Kemudian sorry ya saya nggak pakai tripod jadi goyang-goyang. Gak apa-apa Kak. Terus setelah dibaptis saya kembali. Itu saya tapi belum ini loh ya. Saya masih proses, nggak berani mendeklarasikan saya sudah jadi orang Kristen ya. Jadi saya tetap pakai hijab. Saya juga, saya pada saat itu pengurus pengajian juga ya, salah satu pengurus juga gitu ya. Saya masih megang tanggung jawab. Kemudian saya di lingkungan juga masih pakai hijab ya. Saya belum berani pada saat itu. Nah setelah itu saya masih melakukan 2 peribadatan ya. Jadi saya masih tetap sholat gitu, pengajian, tapi saya juga ibadah sampai beberapa waktu. Nah setelah baptisan itu, kemudian minggu saya beribadah itu saya mengalami yang namanya sama kayak yang awal. Jadi saya juga dilawat Roh Kudus setiap kali, cuman ini bedanya saya lebih peka. Jadi setiap kali ibadah saya itu bisa merasakan apa ya, tubuh saya itu sangat peka sekali sampai saya ngerasa nggak kayak biasanya. Saya beda gitu ya. Kalau sudah saya mulai kusuk, kalau orang Islam bilangnya saya sudah masuk dalam hadirat Tuhan, saya itu sudah merasakan beda gitu, dan itu saya langsung rebah lagi. Itu setiap kali ibadah saya seperti itu, saya langsung rebah dan saya langsung berbahasa lagi seperti itu sampai selama 2 bulan saya seperti itu. Dan itu nggak cuma di situ, di rumah pun begitu. Ketika saya saat teduh di rumah sendiri ya, saya mulai membangun saat teduh juga. Kemudian saya baca Alkitab, itu bisa tiba-tiba juga. Nah yang lucu, satu ketika saya ke pengajian, nah tapi saya mulai mengurangi sudah ibadah, saya sudah mulai bolong-bolong, saya sudah mulai lepasin kan satu-satu. Tapi tanggung jawab saya kan nggak bisa lepas karena saya harus izin dulu gitu kan. Nah saya waktu itu ke pengajian, kemudian saya ngajar ngaji juga waktu itu, ngajar apa namanya, masih ikro kayak gitu ya, masih yang masih ibu-ibu yang nggak bisa ngaji gitu ya, banyak ibu-ibu yang belum bisa ngaji gitu ya. Nah terus kemudian sampai di musola yaitu tiba-tiba saya mau berbahasa roh gitu. Saya kaget. Wah ini, waduh ini kalau misalnya mereka tahu nih kenapa nih Wulan ini aneh gitu kan. Waduh kenapa nih? Waduh kok saya mau berbahasa roh ini kan. Terus apa namanya, saya pulang, akhirnya sampai ini nggak bisa kayak gini. Akhirnya saya pulang kayak gitu kan. Saya berdoa sama Tuhan gitu kan. Ya memang intinya kan memang harus saya tinggalkan semua, cuma saya butuh proses. Nah itu sampai beberapa lama saya seperti itu, dan karena teman-teman saya pengajian ini rumahnya deket-deket gitu, jadi itu saya itu apa namanya, nggak bisa langsung lepas gitu, takut ketahuan masih ya. Jadi saya kalau ibadah ke gereja itu kayak orang kucing-kucingan, jadi di rumah saya pakai, nanti di jalan mendekati gereja saya buka, itu sampai beberapa waktu seperti itu terus. Kemudian kembali lagi ya, saya mengalami hal seperti itu, dan setiap hari ini hal-hal yang supranatural yang saya alami ya. Setiap hari ketika saya bangun tidur ya, ini bangun tidur itu antara kayak sadar dan nggak sadar gitu ya, apa sih namanya itu biologisnya lupa. Itu selalu terngiang-ngiang lagu-lagu rohani, padahal kan saya baru ya, belum, nggak banyak hafal lagu rohani. Kemudian ayat-ayat firman Tuhan itu saya kan baru banget gitu kan, itu muncul di kepala saya itu hampir setiap hari saya alami. Nah terus dan lagi saya jadi diberi Tuhan karunia kesembuhan. Jadi waktu itu anak saya sakit, jadi ya anak saya sakit, lehernya ini kayak ada benjolan gitu ya. Dia bilang, "Ma, leher saya sakit," kayak gitu kan. Terus saya mau doain karena saya sudah mulai belajar. Ada kuasa dalam nama Yesus, saya baca Alkitabnya itu kan, ayat-ayat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan wanita pendarahan dan sebagainya.
saya imani gitu, saya mulai belajar hidup berdasarkan iman gitu ya. Saya mulai perkatakan firman Tuhan. Nah, kemudian saya doakan anak saya, dan saya itu punya punya jam doa yang cukup tertib ya pada saat awal-awal itu. Setiap hari jam 9 saya selalu doa di rumah. Orang beraktivitas ya, keluarga beraktivitas, saya di rumah jam 9 berdoa. Dan saya itu saya doakan anak saya. Ya udah, selesai. Nah, saya tahunya ketika sore, saya nggak lupa kalau dia itu sakit kan sore itu, terus saya baru ingat. Terus saya tanya anak saya, "Loh, gimana lehernya?" Terus dia cerita kalau ya udah hilang, udah sembuh. Kapan? Tadi pagi sekitar jam istirahat sekitar jam 9-an itu tiba-tiba kayak sakit, terus tiba-tiba kayak kayak anu terus tiba hilang rasanya gitu. Terus pegangin udah kempes. Wah, itu saya kaget gitu. Ih, luar biasa ya Tuhan Yesus gitu ya. Ya. Benar-benar ada puasa dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan ini bukan yang terakhir, ini pertama kali. Kemudian saya ada teman saya lagi muslim. Terus saya doakan juga sembuh seperti itu ya. Nah, kemudian saya itu punya di tangan saya ini tangan kanan saya ini dulu ada, sekarang udah nggak ada. Nah, dulu sekarang udah mulus ya Bang ya, nggak ada apa-apa ya, bagus ya. Ya. Nah, dulu tangan saya ini ada benjolan, dan benjolan ini terjadi karena kayak keselio yang dibiarkan gitu ya. Jadi saya pernah nyuci spray dulu, saya peras itu, tak di tangan saya itu bunyi sakit sekali. Itu nggak saya apa-apain, saya pikir ya nanti hilang sendiri. Ternyata muncul benjolan kayak gitu ya, dan sebenarnya agak mengganggu sedikit ya karena kalau ditekan gini kan sakit. Nah, Ya. kemudian dari penampilan juga nggak nyaman dilihat gitu kan ya. Nah, sarannya sih ke dokter untuk dioperasi, tapi saya nggak kuat. Nah, karena saya sudah jadi orang Kristen, nah saya pikir loh orang lain aja sembuh, saya doakan, karena kan yang nyembuhin bukan saya sebenarnya, Tuhan Yesus. Saya cobalah ke diri saya, saya doakan, saya pegang-pegang itu, saya cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus benjolan hilang. Satu kali nggak hilang. Saya doakan lagi dalam nama Tuhan Yesus benjolan hilang. Saya lihat nggak hilang lagi ternyata. Ya. Nah, setelah itu beberapa waktu ya sudahlah, saya pikir itu nggak mengurangi iman saya sama Tuhan, saya biarkan. Ternyata beberapa waktu kemudian saya nggak sadar, tiba-tiba saya sadar, yang saya tahu loh benjolan saya sudah nggak ada, harusnya dioperasi. Nah itu, jadi banyak sebenarnya, nggak bisa saya ceritain semua, tapi beberapa orang ada yang saya sembuhkan gitu ya. Sejak saya terima Tuhan Yesus, saya diberi karunia kesembuhan. Bukan untuk bermegah, ini menceritakan. Nah, dan bukan cuma hanya dari situ. Jadi itu yang saya alami ya. Tapi nggak berhenti di situnya aja. Saya mengalami namanya juga penolakan. Nah, singkat cerita, saya ceritakan. Saya sudah hampir 1 tahun ya waktu itu jadi orang Kristen. Saya pikir firman Tuhan itu terus terngiang di kepala saya, kalau kamu tidak mengakui aku di hadapan manusia, aku sih mengakuimu di hadapan Bapa, itu ya pokoknya gitu-gitulah. Itu muncul terus, waduh itu bikin saya nggak tenang kayak gitu kan. Sampai akhirnya 1 tahun saya memutuskan untuk memberitahu keluarga saya yang di Kalimantan. Ya, saya kan sudah bukan Kalimantan. Jadi sebenarnya keluarga saya besar saya itu tidak bakal ada yang tahu kalau saya nggak ngomong, karena kan nggak ketemu kan. Saya bisa aja sembunyikan sampai saat ini, tapi buat saya itu tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Dan buat apa saya sembunyikan identitas saya, karena saya juga punya kerinduan untuk keluarga saya juga nanti bisa diselamatkan kan ya. Wah, pada saat itu saya memutuskan untuk telepon mama saya. Itu berat sekali Bang, karena saya tahu konsekuensinya ya. Karena saya tapi dikuatkan karena saya sudah membaca firman Tuhan bahwa kita akan dibenci manusia oleh karena namanya kayak gitu ya. Tapi bertahan untuk apa sampai kesudahannya, itu yang menguatkan saya. Akhirnya saya ambil handphone, kemudian saya putuskan untuk telepon. Wah, itu waktu ngangkat telepon tuh, telepon enggak kayak gitu ya. Tuh, ini pasti marah nih. Nah, kemudian akhirnya ya harus saya telepon gitu. Saya telepon, saya beritahu mama saya. Mama saya kaget pastinya ya. Yakin ya anaknya murtad gitu kan ya. Itu jadi pada saat itu mama saya itu dia marah, dia nangis jadi satu kayak gitu kan. Saya tahu itu pasti mengecewakan mereka kayak gitu kan. Dan tapi itu harus saya beritahu. Nah, akhirnya mama saya marah, nangis dan sebagainya, menganggap pokoknya ya intinya saya benar-benar terlalu jauh kayak gitu ya. Sampai akhirnya selesai, saya bilang ke mama saya, ini adalah pilihan saya sudah menemukan kebenaran di dalam Tuhan Yesus ya. Saya sudah mendapatkan bahwa pemahaman ya, bahwa sebetulnya apa yang dulu dibicarakan mengenai
orang Kristen, iman mereka itu tidak benar gitu ya. Intinya semua saya jelaskan, tapi ya tetap ya nggak bisa terima kan. Udah, akhirnya saya nggak berhubungan gitu ya. Kemudian mama saya beritahu keluarga besar. Nah, di sana keluarga besar tahu dan mereka kaget. Mereka sebenarnya sulit untuk percaya karena pada saat itu saya itu kan di keluarga dikenal cukup alim kata mereka. Nah, saya itu kegiatannya selalu berkecimpung kegiatan rohani pada saat itu. Jadi mereka percaya dan tidak percaya, akhirnya mereka telepon saya untuk memastikan gitu kan. Nah, saya ada adiknya mama yang paling dekat dengan saya gitu ya. Kemudian dia telepon, dia tanya, "Bulan bener kan katanya kamu jadi orang Kristen kayak gitu." Saya bilang, "Iya, betul. Saya jadi orang Kristen." Ya udah, dia memang dia nggak marah-marah ya, tapi dia kecewa intinya. Saya bilang, "Ya sudah, kalau memang itu keputusannya, tapi kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan." Saya bilang, "Iya, ya saya tahu apa yang saya pilih dan saya yakin lah ini itu." Dan sejak itu saya putus hubungan dengan keluarga ya. Jadi saya dikatakan kafir, saya dikatakan mati dia oleh adik oma yang laki-laki, jadi saya mati dan sebagainya. Dan akhirnya singkat cerita, panjang kalau mau diceritain. Nggak Singkat apa-apa. cerita, saya kan sudah mulai berani lepas hijab ya. Di lingkungan saya juga saya lepas hijab. Kemudian saya mulai ke gereja terang-terangan, yaitu kan keluarga. Tetangga lambat laun mulai tahu dari mulut ke mulut gitu. Nah, akhirnya mereka memusuhi saya. Gitu. Mereka menolak saya, intinya mereka memusuhi saya. Itu sampai terjadi sampai saat ini. Jadi Sampai saat ini tuh, Pak. ya, sampai saat ini ya. Jadi kalau misalnya mereka ada acara gitu ya, orang lain diundang, orang lain dikasih hantar-hantaran gitu, saya dilewatin. Terus teman saya yang dulunya akrab banget itu ya, kalau saya di depan rumah saya sapa itu dilewatin, kayak saya dianggap patung. Itu saya alami, tapi itu tidak menyurutkan iman saya ya, tidak membuat saya kecewa sama Tuhan, karena saya tahu itulah salib kita gitu ya. Kita mengikut Kristus itu harus sangkal diri pikul salib, dan itu yang harus saya lakukan gitu. Nah, akhirnya ya itulah yang saya alami. Tetapi yang membuat saya sangat eh, bangga sekaligus bahagia ikut Tuhan Yesus itu, ya pertama memang bukan saya yang memilih Tuhan ya intinya ya, karena kalau dipikir nggak mungkin rasanya saya bisa jadi orang Kristen, tapi karena Tuhan pilih saya. Saya yang membuat saya bangga itu karena saya itu memang saya tidak mengalami kesaksian kayak teman-teman yang lain ya, lihat Tuhan, dengar suara Tuhan. Enggak yang spektakuler. Oh, ada satu yang spektakuler sebenarnya, anak saya sembuh gitu ya. Tadi sembuh total, yang harusnya dia nggak bisa sembuhkan. Nah, tapi yang membuat saya bangga itu karena saya menemukan kebenaran. Jadi saya benar-benar mengenal Kristus bukan dari apa kata orang, tetapi dari apa kata dia gitu ya. Saya mulai menggali kebenaran itu dan Tuhan menyingkapkan ya, Roh Kudus menyingkapkannya kepada saya dan saya mengerti, dan semua pertanyaan-pertanyaan saya dulu waktu muslim itu terjawab. Saya mulai mengetahui bahwa dulu saya takut sih, saya mau lebih dalam, takut nanti di report lagi gitu ya. Saya kalau bahas yang, jadi ada ayat-ayat yang dulunya benar-benar ini ya akhirnya terjawab. Ternyata Tritunggal justru menjawab segalanya. Saya mulai mengerti apa itu Allah Tritunggal. Saya mulai mengerti seperti apa Kristus itu ya. Saya sudah tidak pusing lagi dengan Tuhan kok makan, Tuhan kok ini, karena saya sudah mendapatkan jawaban itu semua. Jadi itulah ya yang membuat saya sangat-sangat bersyukur gitu ya. Justru saya bersyukur kalau pun saya pernah ada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena saya bisa melihat terang Tuhan tuh lebih terang lagi. Dalam arti begini, mungkin kalau saya Kristen dari lahir, saya tidak akan merasakan sebuah kebahagiaan yang lebih besar daripada saya saat ini. Sebagai contoh kayak gini, kayak orang yang punya utang kan, kata Tuhan kalau utangnya besar dibayar itu lebih senang ya. Kayak saya gini, kayak saya ini dalam kegelapan, saya dalam gelap, tapi kemudian terang Tuhan datang, saya jadi bisa lihat mana yang gelap, mana yang terang. Jadi kan kalau kita udah tahu kebenaran, kita nggak pernah ada dalam gelap, kita nggak ngerti, nggak ada bedanya. Tapi kalau saya jadi melihat benar-benar jelas sekali mana yang gelap, mana yang terang, dan itu yang membuat saya benar-benar bersyukur sama Tuhan ya. Tapi kalau mau bicara kesaksian mengenai mujizat Tuhan, banyak sekali bang. Aduh, apalagi waktu awal-awal jadi orang percaya bang, wah kita kayak bayi ya kan, apa kita minta juga dikasih gitu kan. Wah,
banyak dah pokoknya hal yang wah, tapi cukup sebetulnya itu aja untuk mengetahui dulu bahwa di sini ada orang yang Tuhan selamatkan, yang kayaknya dulu nggak mungkin kenal Tuhan tapi ternyata ada. Jadi teman-teman, saya yakin bahwa keberadaan saya saat ini juga bagian dari doa keluarga Kristen saya, keluarga Kristen suami. Seperti itu dulu ya Bang ya. Makasih. Ya, amin. Kak Bulan, aku boleh izin tayang di YouTube nggak ini kesaksiannya? Boleh. Saya Ya, juga aku udah subscribe YouTube-nya kakak itu, aku udah aku lihat. tahu. Oh iya, saya Aku udah lihat, aku udah cari tahu dulu. Nanti aku tampilin ya nama channel kakak di situ ya. Kak, terima kasih banyak ya Kak, Tuhan Yesus selalu memberkati kakak. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Kalau Shalom. berkati.